Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika baik semua. Semuanya hadir. Ada satu sakit. Oke, kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran ini, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Kita berdoa bersama terlebih dahulu. Oke, selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu Guru akan menjelaskan materi tentang usaha dan energi. Nah, pertama, Ibu akan menjelaskan konsep usaha terlebih dahulu. Usaha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering melihat orang yang melakukan usaha. Contohnya, untuk mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang bagus, kita perlu adanya usaha untuk belajar. Nah, dalam fisika ini berbeda. Kita sebelum kita masuk ke mempelajari rumusnya, Ibu akan memperlihatkan sebuah video tentang usaha. Berikut videonya. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in... Setelah kalian melihat video tersebut, kalian dapat melihat bahwa ada seorang yang mendorong gerobak. Nah, dia sedang melakukan usaha. Nah, dari gambar tersebut atau video tersebut, siapa yang dapat menyimpulkan apa sih pengertian usaha itu? Oke, dipersilahkan. Mary. Kawan Mary tadi sudah benar. Namun Ibu tambahkan sedikit bahwa usaha adalah besarnya gaya yang dilakukan terhadap benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, usaha itu sendiri dapat kita simpulkan W besar. Rumus usaha itu sendiri kita dapat rumuskan W sama dengan F dikali S. Nah, misalkan terdapat sebuah benda pada suatu bidang datar. Suatu bidang datar diberi gaya F sehingga bergerak sejauh S. Nah, sehingga usaha yang dilakukan pada benda tersebut adalah sebesar W sama dengan F dikali S. Nah, jadi W sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Nah, F itu sendiri merupakan gaya yang satuannya adalah Newton. S itu adalah jarak atau perpindahan, atau satuannya meter, dan W adalah usaha yang satuannya Newton. Nah, untuk rumus usaha ini sendiri kita gunakan ketika gayanya selurus dengan perpindahan. Artinya gayanya selurus dengan perpindahan yang dilakukan oleh benda tersebut. Nah, usaha dapat bernilai positif ketika gaya yang dilakukan selurus dengan perpindahan. Gaya yang dilakukan selurus atau searah dengan perpindahan. Usaha bernilai negatif ketika gaya yang dilakukan itu berlawanan dengan perpindahan.
sekarang kita misalkan contoh yang kedua. Ketika sebuah benda ditarik sebesar gaya E, kemudian jaraknya S, maka usaha yang ketika kita mau mencari usahanya terlebih dahulu, kita proyeksikan terlebih dahulu. Kan di sini diketahui sudut theta. Nah, kita proyeksikan terlebih dahulu sehingga dia membentuk sebuah segitiga. Nah, karena ini membentuk segitiga, sehingga untuk mencari W-nya, kita dapat menentukan bahwa W sama dengan F cos theta dikali S. Oke. Nah, sekarang kita melangkah ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah benda terletak pada suatu bidang datar, diberi gaya pertama sebesar F1 sama dengan 10 Newton. Kemudian F2 10 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Dan untuk F3 sebesar 5 Newton. Jika diketahui massa benda tersebut adalah 2 kg dan jarak benda bergerak sejauh 2 meter, berapakah usaha yang dilakukan? Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa terdapat 3 gaya yang bekerja pada benda, sehingga kita terlebih dahulu menjumlahkan ketiga gaya tersebut agar kita bisa mencari usahanya. Nah, kita lihat pada benda tersebut 2 gaya bekerja mengarah ke kanan, sedangkan yang satunya mengarah ke kiri, artinya dia berlawanan arah. Nah, untuk lebih mudahnya kita menggunakan rumus W sama dengan delta resultan F dikali sigma F dikali dengan S. Nah, untuk F2 sendiri, agar kita mengetahui berapa besarnya F2, maka kita proyeksikan terlebih dahulu seperti ini, sehingga kita mendapatkan F2 cos 60 derajat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus sigma F atau resultan F itu sendiri, kita harus menjumlahkan. Nah, F1 ditambah F2, karena F3 berlawanan dengan F2, F1 dan F2, sehingga kita kurang F3 dikali S. Oke, sehingga kita masukkan nilainya ke dalam rumus. F1 sama dengan 10 tambah
F2 10. F2 itu cos F2 itu 10 dikali 60 cos 60 derajat dikurang 5 dikali 2, sehingga kita dapatkan 10 ditambah 10 dikali cos 60 derajat itu adalah 1/2. 1/2 kurang 5 kali 2. Ini 5, sehingga W sama dengan 10. Ini karena sudah mati, 5 kurang 5, 10 dikali 2 hasilnya 20 joule. Sampai sini paham? Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, kita ketahui di sini ada sebuah benda berada di atas benang miring. Dan diketahui di sini 8 meter untuk sisi yang di bawah, di atas 6 meter. Nah, diketahui juga masa benda di sini 20 kg dan koefisien kinetiknya 0,2. Pertanyaannya, berapakah usaha yang dilakukan oleh benda tersebut agar sampai ke dasar bidang miring? Yang ditanyakan adalah W. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa rumus untuk mencari W adalah sigma F dikali S. Nah, dalam soal ini kita tidak ketahui gayanya, sehingga kita harus mencari dahulu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, untuk mencari gayanya, diketahui pada benda ini kita dapat lihat bahwa di sini terdapat gaya berat. Nah, gaya berat itu kita simbolkan dengan W kecil. Nah, untuk lebih mudahnya kita proyeksikan terlebih dahulu menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Ini merupakan X dan yang mengarah ke bawah itu merupakan sumbu X. Nah, sehingga gaya yang bekerja pada X, karena sumbu X ini adalah arah gerak dari benda. Kita perhatikan benda ini bahwa dia mengarah ke bawah, artinya dia searah dengan sumbu X, sehingga gaya yang bekerja pada sumbu ini adalah Wx. Nah, untuk Y-nya di sini kita WY. Nah, karena di sini kita proyeksikan tetanya ke atas begini tetanya. Nah, karena benda tersebut arah geraknya ke bawah atau sejajar dengan searah sumbu X, sehingga kita dapat mengetahui bahwa karena ini bidang yang kasar dan arah geraknya ke bawah, sehingga terjadi gaya gesek. Gaya geseknya itu berlawanan arah, dia mengarah ke atas. Kita tulis di sini gaya gesek atau GS. Nah, sekarang sehingga kita dapat mengetahui bahwa gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah Wx dengan Fgs atau gaya gesek. Sehingga untuk kita nuliskan untuk mencari Wx sama dengan, kita proyeksikan begini. Nah, sehingga untuk mencari Wx berarti Wx W sin theta.
Kemudian untuk fs-nya sendiri kita dapat menuliskan gaya gesek itu rumusnya koefisien kinetik dikali gaya normal. Nah, apa itu gaya normal? Adalah gaya yang tegak lurus dengan benda. Nah, kita ketahui di sini bahwa kita lihat pada gambar di sini bahwa gaya yang tegak lurus dengan benda sejajar dengan WY, sehingga untuk gaya normalnya kita ketahui bahwa N sama dengan gaya Y. Nah, kita ketahui di soal gaya koefisien kinetiknya itu 0,2, sehingga kita tulis di sini 0,2 dikali WY. Nah, untuk WY-nya sendiri kita ambil kita dapat lihat di sini bahwa WY itu W cos theta. Karena di sini kita belum mengetahui berapa besarnya theta, kita lihat pada gambar ini bahwa bidang miring tersebut berbentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang kan diketahui bahwa di sini 8 meter, 6 meter, sehingga jarak bidang yang ada di bidang miring ini sama dengan 10 meter. Kenapa 10 meter? Kita kembali ke rumus Pythagoras sehingga kita bisa dapatkan 10 meter. Nah, 10 meter ini merupakan perpindahan dari ujung bidang miring sampai ke dasar bidang miring, sehingga S-nya itu sama dengan 10 meter atau perpindahannya. Nah, sehingga kita tuliskan di sini bahwa W sin theta dikurang 0,2 W cos theta dikali S. S-nya itu kita ketahui tadi 10. Kita masukkan di rumus W-nya itu W yang di sini. Nah, W itu merupakan massa dikali gravitasi. Nah, kita ketahui di sini bahwa massa benda itu 20 kg, sehingga 20 dikali gaya gravitasi itu 10, sehingga 200 sin tetanya. Untuk mengetahui tetanya, karena kita sudah tahu jarak perpindahan di sini, sehingga untuk sinnya itu menggunakan rumus sin demi, artinya depan miring, 6/10 sama dengan 3/5. Nah, untuk cosnya cos sami, berarti samping miring, artinya samping miring 8/10, 4/5. Nah, karena kita sudah dapat sin dari theta, kita tuliskan di sini, berarti 3/5 dikurang 0,2 kali 200 kali 4/5 kali 10. Kita hapus terlebih dahulu. (200 bagi 5 40), sehingga 40 kali 3 yaitu 120, kemudian 32 kali 10, sehingga
kita dapatkan 120 kurang 32 berarti 88 kali 10, sehingga kita dapatkan 880 joule. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu energi. Nah, ada yang tahu apa itu energi? Saya, Bu. Oke, silahkan Reni. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, betul. Beri aplaus untuk Reni. Ya, oke anak-anak. Jadi energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, dalam energi terbagi menjadi 3, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik itu sendiri kita simbolkan dengan EK. Nah, apa itu energi kinetik? Adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda ketika benda tersebut mengalami pergerakan atau kecepatan. Nah, rumus untuk energi kinetik adalah 1/2 mv pangkat 2. Jadi, untuk lebih mudah menghafal, kita bisa menyingkatnya menjadi EK 1/2 pampir. Sehingga untuk M-nya itu sendiri merupakan massa, satuannya kilogram, V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Untuk EK itu merupakan energi kinetik, satuannya joule. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa energi kinetik itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, berarti energi kinetik mempunyai hubungan dengan usaha, sehingga kita dapat menuliskan bahwa hubungan antara energi kinetik dengan usaha dengan energi kinetik. Usaha dengan energi kinetik. Nah, usaha itu sendiri merupakan perubahan dari energi kinetik. Apa itu perubahan? Artinya EK akhir atau EK 2 dikurang dengan EK 1, sehingga kita dapat menuliskan rumus untuk energi kinetik itu adalah 1/2 mv pangkat 2. Jadi karena di sini EK 2 berarti dia mv 2 pangkat 2 dikurang 1/2 mv 1 pangkat 2. Karena 1/2 m sama, sehingga kita dapat mengeluarkannya seperti ini, 1/2 m V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2. Nah, ini merupakan rumus dari energi kinetik. Kita melangkah ke energi potensial. Kita hapus dulu. Energi potensial biasa disingkat jadi EP atau energi potensial. Nah, energi potensial ini merupakan energi yang biasa terjadi pada benda ketika benda tersebut mengalami perpindahan posisi atau perubahan ketinggian. Nah, rumus untuk energi potensial ini kita rumuskan mg dikali H. Nah, apa itu M? M adalah massa,
satuannya per kilogram, H itu ketinggian atau satuannya meter, G itu percepatan gravitasi, Sebenarnya meter per aku sekon dapatkan pangkat sama 2. ini. Biasa dalam soal kita ketahui nilainya itu 10 meter per sekon pangkat. Sekarang kita langkah ke hubungan antara usaha dan energi potensial. Nah, usaha merupakan perubahan dari energi potensial, sehingga kita dapat menuliskan bahwa EP2 dikurang EP1, sehingga kita menuliskan EP itu merupakan M dikali G kali H 2 kurang M G H 1. Karena M dan G sama, sehingga kita dapat menuliskan bahwa M kali G dalam kurung H2 kurang H1. Nah, ini untuk mencari rumus untuk mencari usaha dengan perubahan posisi benda. Nah, sekarang kita masuk ke energi mekanik. Energi mekanik itu sendiri kita simbolkan menjadi EM atau energi mekanik. Nah, energi mekanik itu sendiri merupakan energi total dari penjumlahan energi kinetik dan energi potensial, sehingga kita dapat menuliskan bahwa EM sama dengan EK tambah EP. Oke? Sehingga EK itu kan kita tadi sudah mendapatkan bahwa EK merupakan 1/2 MP pangkat 2 dengan energi potensial itu M dikali G kali H. Ini untuk rumus energi mekanik. Nah, ini merupakan rumus dari energi mekanik. Nah, kita melangkah ke bagian C, yaitu yang dinamakan hukum kekekalan energi. Sekarang kita melangkah ke konsep yang ketiga, yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Nah, pasti kalian waktu SMP pernah mendengar bahwa energi itu kekal dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya energi itu hanya bisa diubah. Contohnya itu ada buah kelapa, dia itu memiliki ketinggian, artinya dia memiliki ketinggian dari bawah dari tanah sampai ke pohon kelapa. Sedangkan ketika diubah bentuknya, artinya ketika buah kelapa itu turun atau jatuh dari atas, otomatis dia mengalami percepatan atau kecepatan ke bawah, sehingga dari energi potensial dia berubah menjadi energi kinetik. Nah, energi itu kekal, berarti untuk rumus energi mekanik itu sendiri bahwa EM1 sama dengan EM2. Nah, kita lihat di atas bahwa rumus untuk EM itu sama dengan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Nah, kita ambil rumusnya untuk EP itu sendiri, yaitu 1/2 MP1 pangkat 2 ditambah MGH sama dengan, untuk EP2 kita rumuskan 1/2 MP2 pangkat 2 ditambah M, di sini MGH1 MGH2. Nah, ini untuk rumus energi mekanik. Baik,
sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Sedangkan energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Energi terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, energi potensial. Kedua, energi mekanik. Dan ketiga, energi kinetik. Nah, di gambar ini terdapat sebuah benda A. Kemudian benda itu tersebut jatuh ke bawah sehingga mengalami kecepatan B. Nah, di sini diketahui ketinggian B itu 5 meter dan ketinggian A itu 10 meter. Dan massa benda tersebut sebesar 2 kg. Nah, jika diketahui kecepatan awalnya 0, maka tentukan kecepatan di B. Berapakah kecepatan akhir atau PB pada benda tersebut. Nah, tugas ini dapat kalian kumpul pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.